Pemirsa, bulan Ramadan telah tiba dan umat muslim di seluruh dunia berlomba-lomba untuk beribadah. Ya, tak terkecuali di Medan, Sumatera Utara, pemirsa, di mana ribuan santri menggelar tadarusan dengan formasi lingkaran. Sebanyak 3.400 santri dan santriwati melaksanakan tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan usai melaksanakan sholat zuhur di Pondok Pesantren Ar-Raudatul Hasanah, Kota Medan. Tadarus dilakukan secara bergantian di setiap kelompok yang terdiri dari 9 hingga 10 santri. Dalam satu kelompok berbentuk lingkaran tersebut, para santri saling mengontrol bacaan yang salah. Beragam aktivitas dilakukan santri di bulan suci Ramadan, meliputi sahur bersama, sholat berjamaah, dan masuk kelas belajar. Pada waktu menjelang berbuka puasa, santri memiliki waktu bebas untuk beristirahat. Saat ini, inilah metode yang kami pilih dengan berbagai positif yang kami lihat. Anak-anak saling mendengarkan bacaan kawannya, juga memperbaiki daripada yang lain. Cuma nanti jika dapat ada metode yang bagus, tentu akan kita ikuti. Kegiatan tadarus formasi unik ini mulai dilakukan dari hari pertama puasa hingga hari ke-20 bulan suci Ramadan, sebelum para santri libur dan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Di antara bangunan megah dan hiruk-pikuknya Jalan Cihamplas, Kota Bandung, terdapat satu masjid kecil yang menyimpan sejarah panjang. Meski tak setenar masjid besar lainnya, Masjid Mungsol Kanas merupakan masjid tertua yang berdiri sejak tahun 1869 dan merupakan masjid pertama di Kota Bandung. Masjid Mungsol Kanas berada tersembunyi di sebuah gang kecil bernama Gang Mama Winata, Kelurahan Cipaganti, Kota Bandung. Siapa yang mengira di balik bangunannya yang sederhana, Masjid Mungsol Kanas menyimpan sejarah panjang. Masjid ini berdiri sejak 1869 dan disebut sebagai masjid kecil tertua di Kota Bandung. Nama Mungsol Kanas sendiri bukan sekedar nama. Ini merupakan singkatan dari kalimat Sunda, Mangga urang ngaos salawat ka Kanjeng Nabi, sebuah ajakan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Masjid ini didirikan seorang ulama, Kiai Haji Abdul Rahim, atau yang kerap disapa Mama Aden. Satu-satunya peninggalan penting yang masih tersimpan, yaitu Al-Quran tulisan tangan asli dari Mama Aden, sang pendiri. Sementara bangunan lamanya sudah direnovasi total. Masjid ini disebut pernah menjadi tempat singgah mahasiswa muda yang kelak menjadi Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang kala itu tengah menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung, sekitar tahun 1921 hingga 1926. Tapi Presiden Soekarno juga masih bersekolah di ITB ya kalau sekarang itu. Kalau dulu itu kan memang belum ada Masjid Salman di sana, jadi masjid satu-satunya itu baru ini Mungsol Kanas. Jadi Presiden Soekarno itu untuk beristirahat, sekedar beristirahat gitu, mungkin tidur-tiduran atau gimana itu sholat, ya sholat juga di sini. Meski tidak banyak orang yang tahu jika masjid ini merupakan masjid tertua di Kota Bandung, namun keberadaan masjid ini masih terawat dengan baik. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Ya, selanjutnya dari mancanegara, pemirsa, ratusan warga Gaza antusias saat menggelar buka puasa bersama di tengah reruntuhan bangunan di Al-Rimal. Acara diharapkan dapat meningkatkan optimisme warga Gaza. Ratusan orang yang mengungsi akibat genosida Zionis Israel di Gaza bergabung dalam acara buka puasa yang diselenggarakan oleh Badan Amal Human Appeal di daerah Al-Nasr. Warga setempat dan anak-anak antusias saat berkumpul untuk berbuka puasa di tengah reruntuhan bangunan akibat dibombardir penjajah Israel. Acara buka puasa bertujuan untuk meringankan beban keluarga di jalur Gaza, mempromosikan solidaritas sosial, dan menyediakan makanan bagi para pengungsi. بداية الحرب قدمنا ما يزيد
عن 10 مليون وجبة، وفي رمضان من هذا السنة نحن نقدم 1,000,000 وجبة خلال هذا شهر رمضان المبارك. نحن نلمس أن هذه الوجبات سيكون لها أثر إيجابي كبير على العائلات، لأنه أنت الآن بتجمع العائلات داخل مكان واحد، داخل المجتمع تبعهم، داخل الشارع اللي كانوا عايشين فيه، بحيث انهم يجتمعوا مع بعض يلمسوا الامور الايجابيه، يكون في جو اجتماعي، جو طعام، جو رمضاني يعيشوه خلال هذا السنه، لانه احنا فقدنا هذا الامر خلال السنوات الماضيه. Sementara itu, para peserta bersyukur karena terbantu mendapatkan makanan untuk berbuka puasa di tengah tingginya harga barang dan hancurnya ekonomi di Gaza. في ناس عاجزة انها تشتري اكل او شرب، لانه انت عارف انه هذا حرب استنزاف استمرت اكثر من 2.5 شهور، يعني تقريبا الناس كل مدخراتها كل حالها طلع في الفترة هذه. ما تنساش انه كانت في مجاعة وفي كمان غلاء في الاسعار، لحتى الان احنا في عندنا غلاء في الاسعار كثير، الناس ما بتقدر تشتري. Acara ini diharapkan dapat menciptakan suasana gembira dan optimisme di tengah hancurnya Gaza oleh negara apartheid Israel. Keluarga pengungsi di Daraa menjalani Ramadan di tenda-tenda reot di tengah krisis bantuan. Sementara pengungsi di Idlib berjuang melewati bulan Ramadan di tengah kelaparan dan kemiskinan ekstrim. Keluarga pengungsi di Provinsi Daraa, Suriah menyambut bulan suci Ramadan dalam kondisi sulit dan hampir tanpa bantuan kemanusiaan. Mereka juga terpaksa berlindung di tenda-tenda reot yang didirikan di halaman stasiun pompa air yang sudah tidak digunakan. Di pengungsian, para warga berbuka puasa dengan penerangan dari telepon seluler. Keadaan makin memprihatinkan saat para pengungsi harus menghadapi musim dingin di tengah keterbatasan uang dan pangan. يعني نسوي الشاي على النار، والسحور نقعد الساعة 4 حتى نسوي الشاي على النار. صار لنا 10 أيام مقطوعين من الغاز، طبخنا نيتنا كل شيء على النار. والله الحالة يعني مي بالحيل، تعرف أنت الوضع مو مناسب، وعلى الله. Sementara itu, warga di kamp pengungsi di Idlib, Suriah Utara menghadapi kondisi hidup yang semakin memburuk. Hal ini terjadi di tengah kenaikan harga dan kekurangan layanan dasar. Akibatnya, kelaparan dan kemiskinan semakin meluas. Mereka menyerukan kepada pemerintah transisi untuk lebih memperhatikan komunitas pengungsi. Ratusan jemaah berkumpul di Masjid Masalikul di Dakar, Senegal untuk mengikuti buka puasa bersama. Petugas membagikan roti krim, kurma, dan minuman untuk buka puasa para jemaah Masjid Asalikul di Dakar, Senegal. Buka puasa dipenuhi suasana kekeluargaan serta religius. Menurut panitia buka puasa, peserta buka puasa selalu meningkat. Panitia menyediakan dana lebih dari 80 juta franc untuk buka puasa pada Ramadan di tahun ini. Seri Nyimodo Gueye, kepala masjid, menekankan pentingnya meningkatkan upaya amal. weeru màgg di weeru tedd di weer woo xam ne lépp loo xam ne waaye da ko daan def danga ko war a yokk sa wàllu lislaam rawatina wàllu social jamono ji kenn ku ne xam ne réew mi xaw naa métti ndax kenn ku ne xam ne nit ñi am na ñoo xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw te weeru koor day weer woo xam ne kenn ku nekk boo sañoon boo ndogo jotee foo dugg da ngay ndog waaye fii moom képp koo xam ne tàbbi nga fi boo dikkee xeet boo bëggee da nga ko ndogo bu reer yi noppeet noonu lañ koy séddalee. Pemirsa, Masjid Emas Manila, Filipina dipenuhi komunitas muslim saat mengawali bulan suci Ramadan. Selain menjadi momen perenungan, jalan-jalan di sekitar juga dipenuhi hidangan berbuka puasa. Ribuan muslim Filipina berkumpul di Masjid Emas Manila di Quiapo untuk menandai dimulainya Ramadan. Anggota komunitas muslim menghadiri sholat sepanjang hari di masjid bersejarah tersebut yang juga dikenal sebagai Masjid Al-Dahab. Saat matahari terbenam, warga memadati restoran dan warung makan gratis di dekatnya untuk berbuka puasa sebelum kembali untuk sholat tarawih. Jalan-jalan di Quiapo berubah menjadi pusat keramaian yang menawarkan hidangan muslim tradisional dan makanan berbuka puasa gratis. Bulan puasa dipandang sebagai jalan menuju kesejahteraan spiritual dan fisik serta momen perenungan. Masjid berkubah emas ini tetap menjadi salah satu pusat Islam paling terkemuka di Metro Manila dan berfungsi sebagai tempat populer untuk ibadah Ramadan di kalangan komunitas muslim.
Ya, sementara itu Masjid khas Turki di Rotterdam, Belanda menggelar sholat tarawih dengan khusyuk. Masjid ini dihiasi lampu-lampu serta bendera Turki. Masjid Melvana di Rotterdam, Belanda secara resmi menyambut Ramadan pada Rabu malam. Umat Muslim di seluruh Belanda menandai awal bulan suci tersebut dengan salat tarawih yang diadakan di masjid-masjid di seluruh negeri. Saat khutbah, imam menyampaikan pesan mengenai makna bulan suci Ramadan. Masjid Melvana dihiasi dengan lampu indah serta bendera Turki dan Belanda. Bagi muslimin di Rotterdam, Ramadan dimulai dengan memohon ampunan dan peningkatan spiritual. Pemirsa, menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit biasanya identik dengan berburu takjil atau sekadar bersantai. Namun sebuah komunitas di Jakarta justru memilih tetap aktif bergerak dengan menari salsa. Ngabuburit bersama komunitas salsa di Jakarta menawarkan pengalaman unik. Mereka memadukan olahraga dansa, aktivitas sosial, dan kehangatan Ramadan. Ngabuburit komunitas salsa ini diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari anak muda hingga pasangan lansia. Walaupun sedang berpuasa, tapi tidak menyurutkan semangat para pencinta tarian asal Amerika Latin ini untuk tetap bergerak sambil menunggu waktu berbuka tiba. Karena enjoy kali ya. Jadi mau bulan puasa atau nggak bulan puasa sama aja rasanya. Gitu. Mungkin dari apa ya, semangat kali ya, karena semangat denger musik ya. Jadi apa, iya gitu. Keseruan acara ini tidak lepas dari iringan musik live dari Jakarta Precious Salsa Band. Band spesialis pengiring dansa ini memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga tempo agar para penari dapat bergerak selaras. Randy Santa Maria, personel band tersebut menjelaskan, bermain musik untuk pedansa salsa membutuhkan ketelitian ekstra pada ritme. Kita itu fokus banget sama yang namanya tempo. Mungkin band lain juga fokus tempo, tapi kalau kita lebih merhatiin tempo untuk kaki-kaki pedansa. Jadi kalau kita salah tempo sedikit aja, itu pedansa yang ngamuk banyak banget pasti. Habis kita, makanya kita perhatiin banget itu. Tren awal tahun 2026 menunjukkan bahwa kegiatan berbasis hobi seperti salsa kian diminati warga Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Memastikan keamanan dan keselamatan bagi para pemudik Lebaran 2026, Korlantas Polri melakukan pengecekan kesiapan di Tol Trans Sumatera. Kami hadirkan informasinya untuk Anda usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami, pemirsa, seorang bapak yang mengantar anaknya ke sekolah di Lumajang, Jawa Timur terseret aliran lahar Gunung Semeru. Tidak adanya jembatan membuat warga harus menantang maut melintasi aliran lahar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bapak dan anak ini tergelincir banjir lahar Gunung Semeru di jalur aliran Sungai Regoyo, Desa Jogosari, Candipuro, Lumajang. Korban terseret lebih dari 5 meter, ditolong warga di sekitar sungai. Korban terluka akibat material batu. Kedua korban berboncengan menggunakan motor nekat menerjang jalur aliran lahar yang masih deras menuju sekolah. Lihat-lihat dulu biasanya. Ya itu kok langsung nyelonong. Langsung nyelonong? Iya. Padahal itu bawa anaknya mau sekolah itu ya? Lebih dari 3 tahun jembatan hilang diterjang lahar. Warga berharap pemerintah membangun akses jalan yang mudah dilewati. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Guna memastikan keamanan dan keselamatan bagi para pemudik Lebaran 2026, Korlantas Polri melakukan pengecekan kesiapan di Tol Trans Sumatera. Untuk memastikan kesiapan arus mudik Lebaran 2026, aparat kepolisian dari Korps Lalu Lintas meninjau Tol Trans Sumatera dari Jambi menuju Palembang.
Dari hasil survei yang dilakukan, Kakor Lantas menemukan masih ada kendaraan overdimensi yang masuk ke jalur tol Trans Sumatera. Kakor Lantas Irjen Agus Suryo Nugroho memastikan selama operasi ketupat 2026, kendaraan overdimensi tidak akan bisa melintas ke jalur tol Trans Sumatera. Jadi saya lihat Trans Sumatera cukup terkendali, tetapi masih banyak kendaraan overdimensi ya yang masih beroperasi. Moga-moga nanti pada saat operasi ketupat untuk kendaraan yang overdimensi tidak melakukan operasional. Karena kita harus mengedepankan rekan-rekan kita dan saudara kita yang sedang mudik dan balik. Tol Trans Sumatera dari Jambi ke Palembang saat ini sudah beroperasi sepanjang 34 km, sementara 74 km lagi ditargetkan segera dirampungkan sebelum arus mudik Lebaran 2026 dimulai. Tol Trans Sumatera dapat memecah arus kendaraan sehingga ampuh mengurai kemacetan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Anissa di studio NTMC Polri. Brigadir Anissa, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Fajar dan juga selamat siang pemirsa. Saya Brigadir Anissa dari NTMC Polri akan mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja yang pertama kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yakni di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu ataupun Depok yang akan mengarah ke Semanggi masih terpantau dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan hanya menjelang traffic light saja, begitupun yang akan mengarah ke kawasan Tebet maupun Manggarai. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok maupun yang akan mengarah ke Tebet ataupun Manggarai untuk siang hari ini juga terpantau ramai dan lancar. Terlihat dominasi kendaraan roda 4. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintas di kawasan ini agar tetap berhati-hati serta untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan guna keamanan dan juga keselamatan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, berikutnya kita akan memantau kondisi arus lalu lintas yang di kawasan CPO Polda Metro Jaya. Arus lalu lintas dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Semanggi ataupun Senayan, situasi arus lalu lintasnya terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan dan kendaraan sudah mulai mengalami perlambatan laju. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap bersabar, dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai jalur Anda karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Yogyakarta, tepatnya di kawasan Pasar Gamping. Arus lalu lintas dari arah Yogyakarta yang akan mengarah ke Purworejo, begitupun untuk arah sebaliknya, masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati serta menggunakan lajur yang benar, dan juga untuk menghindari blind spot karena banyaknya kendaraan angkutan berat yang melintas di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir kita memantau kondisi arus lalu lintas yakni di kawasan Tanjakan Pasar Lawang Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun untuk dari arah sebaliknya. Namun kami himbau agar tetap berhati-hati karena masih seringkali terlihat adanya angkutan umum yang berhenti di sepanjang jalan yang mengakibatkan peningkatan dan juga perlambatan arus lalu lintas di kawasan ini. Dan juga kami himbau bagi para pengendara yang melintas di kawasan ini agar mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda karena banyaknya aktivitas masyarakat di sepanjang jalan. Dan juga kami informasikan bagi Anda, para pengendara, untuk selalu tertib berlalu lintas, serta untuk melengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda melakukan perjalanan. Dan juga untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669, atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada siang hari ini, dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan di studio. Ya, terima kasih Brigadir Anissa atas pantauan arus lalu lintas dari sejumlah wilayah di Indonesia. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
Pemirsa, jalan rusak dan berlubang kembali memakan korban. Seorang emak-emak pengendara sepeda motor terluka usai sepeda motornya menghantam lubang di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang emak-emak pengendara sepeda motor terjatuh saat melintas di jalan rusak dan berlubang di Jalan Caringin, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Sari, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya mengalami luka, kendaraan korban juga rusak parah usai menghantam lubang. Ironisnya, sudah hampir 3 bulan dan kerap kali menimbulkan kecelakaan, namun hingga kini jalan rusak dan berlubang yang menghubungkan wilayah Kecamatan Mustika Jaya dengan Kecamatan Bantar Gebang dan Rawalumbu ini tak kunjung diperbaiki. Bahkan kedalamannya hampir mencapai 15 hingga 20 cm. Terakhir kapan? Kemarin terakhir. Kemarin. Hari ini nggak ada. Kemarin pokoknya hampir tiap hari. Hampir setiap hari ada yang jatuh. Tiap hari. Mungkin di akhir 2025 itu sudah ngalamin tampil rusak, benerin lagi, tampil lagi. Nah, untuk Januari itu mungkin sudah rusak parah. Tetapi masih belum dibenerin juga, baru gorong-gorongnya dulu. Kerusakan jalan di sejumlah ruas di wilayah Kota Bekasi ini sudah lama dikeluhkan warga. Mereka pun berharap segera ada perbaikan jalan, terlebih beberapa pekan ke depan, jalan protokol akan ramai oleh para pemudik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Suasana haru mewarnai persidangan kasus penyelundupan 2 ton sabu di Pengadilan Negeri Batam. Keluarga terdakwa yang hadir di persidangan tak kuasa menahan tangis dan yakin terdakwa tidak bersalah. Isak tangis keluarga terdakwa Fandi Ramadan tak terbendung saat melihat terdakwa terkurung di balik jeruji besi. Tak hanya keluarga, puluhan rekan terdakwa juga turut hadir guna menyaksikan sidang dengan agenda pledoi di Pengadilan Negeri Batam. Atas tuntutan pidana mati dari jaksa penuntut umum, ibu kandung terdakwa yakin putranya tidak bersalah dan tidak terlibat dalam penyelundupan 2 ton sabu dari Thailand. Bilang sama anak saya, semangat kuat. Yang penting berdoa, kita tetap berusaha kemana kita cari keadilan ini. Fandi yang bekerja sebagai ABK pada kapal The Sea Dragon bersama 4 rekannya dan 2 WNA asal Thailand ditangkap di Selat Malaka pada Mei 2025 silam. Kapal tersebut kedapatan membawa narkotika jenis sabu seberat sekitar 2 ton yang disebut berasal dari jaringan sindikat narkoba internasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yunosa, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi polisi tersandung narkoba. Kali ini Kasat Res Narkoba dan Kanit 2 Res Narkoba Polres Toraja Utara ditangkap karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. Hal ini terungkap dari nyanyian tersangka bandar narkoba yang mengaku menyetor uang 13 juta rupiah per minggu pada kedua oknum tersebut. Bidang Profesi dan Pengamanan atau Propam Polda Sulawesi Selatan telah menangkap 2 oknum polisi yang bertugas di jajaran Polres Toraja Utara, Sulawesi Selatan setelah diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Kedua oknum polisi tersebut masing-masing berinisial AKP AF yang menjabat sebagai Kasat Res Narkoba, serta Aibtu N yang menjabat sebagai Kanit 2 Res Narkoba. Kedua oknum tersebut telah ditempatkan dalam penempatan khusus atau Patsus. Kasus ini terungkap setelah seorang pria berinisial ET ditangkap oleh petugas di Tanah Toraja dengan barang bukti sabu seberat 100 gram. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku menyetorkan uang sebesar 13 juta rupiah per minggu sejak September 2025 kepada oknum aparat kepolisian. Menindaklanjuti perintah dari Bapak Kapolda bahwa setiap anggota yang terlibat narkoba harus ditindak tegas. Nah, terkait dengan hal itu, Bitpropam Polda Sulawesi Selatan hari Rabu kemarin tanggal 18 Juni 2026 telah mengamankan AKP AF Kasat Res Narkoba Polres Toraja Utara dan Aibtu N yaitu Kanit 2 Res Narkoba Toraja Utara. Ini terkait dengan penyalahgunaan wewenang
terhadap penyalahguna narkoba. Sekarang sudah dilakukan patsus oleh Propam dan masih terus dilakukan proses pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan nanti sidang kode etik. Kasus ini menjadi sorotan karena keduanya merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya berada di garda terdepan dalam pemberantasan narkotika. Sidang perdana pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan yang diajukan Yakut berkaitan dengan penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi kuota ibadah haji tambahan yang diselenggarakan Kemenak tahun 2023-2024. Sementara itu pihak KPK menyebut akan menghormati sidang pra-peradilan yang diajukan tersangka. Sebelumnya pada 8 Januari lalu, KPK menetapkan Yakut Khalil Qoumas dan mantan staf khusus Menak, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek sebagai tersangka. Satu jalan ya Mas ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti ada inisiatif dari Maktur ya? Dan pemirsa, usai sudah Sindo Siang hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Akhir kata, saya Fajar Wayong beserta kerabat kerja undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.